Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Inilah sebuah program yang menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang sering terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Melalui program ini kami mengajak saudara bersama-sama belajar dengan kami memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita. Hari ini kita akan khusus membahas tema dari iman Abraham ke kesepakatan Abraham. Kita akan bersama-sama belajar dari sudut pandang sejarah, apakah Abraham dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam adalah sosok yang mempersatukan yang menjadi titik temu ketiga agama ini, atau malah menjadi titik tengkar ketiga kepercayaan ini. Ada banyak narasi tentang Abraham yang berbeda yang tercatat dalam kitab suci ketiga kepercayaan ini. Bagaimanakah kita menyikapi dan menyimpulkannya? Bagaimanakah justru catatan sejarah yang menjawab perbedaan-perbedaan ini dapat memperkuat iman percaya kita kepada Allah yang Maha Kuasa? Mari, kami mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Shalom. Kita bertemu kembali pada kajian kita kali ini bersama Baba Nur yang akan mengangkat tema tentang dari iman Abraham ke kesepakatan Abraham. Dan teman-teman nanti boleh bertanya sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua. Jangan segan untuk bertanya. Silakan, Bah. Ya, shalom alaihim besem Muhammadiyah. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Berbicara tentang iman Abraham, tentu itu adalah istilah yang muncul dalam ilmu agama-agama. Ini ilmu perbandingan agama yang berbicara tentang keserumpunan agama Yahudi, Kristiani, dan Islam. Jadi masing-masing dari agama Abraham itu menurut istilah tadi yang saya bilang ilmu agama-agama, The Abrahamic Faith atau The Abrahamic Religion, agama-agama Abraham atau iman Abraham. Jadi yang mau ditekankan dalam istilah ini adalah masing-masing agama itu mengklaim sebagai pewaris sah dari iman keteladanan dari sosok historis yang disebut Abraham. Abraham itu bahasa aslinya dari bahasa Ibrani Avraham. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Baik itu muncul dalam Alkitab bahasa Arab, artinya yang dipakai oleh orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Orang Yahudi telah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab, misalnya terjemahan Hebrew Arabic, artinya tertulis dalam huruf Arab tapi bahasanya Ibrani.
tertulis dalam huruf Ibrani. Tapi bahasanya Arab ya terbaliknya. Lah itu kira-kira abad ke-9. Jadi nama Arabnya itu Sayyid Yusuf Al-Fayumi. Lalu juga terjemahan Alkitab bahasa Arab, maka diterjemahkan di sana Ibrahim. Jadi tidak seperti yang di Indonesia biasanya kalau kita mengatakan Ibrahim itu Islam, kalau Abraham itu Kristen, enggak, itu bahasa Arab ya, baik Alkitab maupun Al-Quran. Nah itu istilah Ibrahim. Lalu masing-masing dari agama itu, baik Yahudi, Kristen, dan Islam, menjadikan Abraham sebagai bapak orang beriman, yang disebut dalam bahasa Ibrani Abha Ma'aminim. Ya, im di situ kata jamak. Ma'amin orang-orang yang beriman, Ma'aminim orang-orang yang beriman. Ab itu bapak, maka dalam bahasa Arab disebut Abul Mu'minin, bapak orang-orang beriman. Begitu juga Abraham digelari dengan Khalil Allah, artinya yang dikasihi, sahabat terkasih dari Allah. Itu juga dipakai dalam Alkitab bahasa Arab dan juga dipakai di dalam Yudaisme ya. Kemudian para ahli dengan sebutan itu mencoba untuk melihat keseakaran dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun pada akhir-akhir ini sebetulnya ya, banyak ahli lain yang juga meragukan apakah sosok Abraham dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam itu sosok yang mempersatukan. Artinya lewat sosok Abraham itu kita mendapatkan titik temu, atau justru sebaliknya itu titik tengkar. Karena apanya yang harus diikuti dari narasi atau kisah tentang Abraham. Karena masing-masing agama, misalnya Kristen dan Yahudi di satu pihak, meskipun sumber kitab sucinya sama, yang dikenal dengan Tanakh. Tanakh itu artinya Torah, Nebiim, Ketubiim misalnya ini. Ya, ini tertulis dalam bahasa Ibrani dengan tafsirannya dalam bahasa Aram yang disebut Targum. Artinya kitab ini juga dipakai oleh orang Kristen, dan orang Kristen menyebutnya dengan Perjanjian Lama. Nah, tetapi Islam itu memiliki kitab suci sendiri, yaitu Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu banyak dari narasi Abraham yang ternyata berbeda dengan Alkitab Yahudi Kristen. Lah apakah ini bukan merupakan malah titik tengkar? Nah, jangankan antara Kristen dan Islam, antara Yahudi dan Kristen yang kitabnya itu sama-sama menyebut dengan Perjanjian Lama, itu sesungguhnya ada perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Perbedaan interpretasi, perbedaan tafsir. Misalnya, orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu kedatangan sosok Sang Mesias, ya, atau Sang Juru Selamat. Sementara orang Kristen percaya bahwa nubuat-nubuat dalam kitab nabi-nabi, kitab Torah, itu sudah digenapi dengan kedatangan Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus. Maka seluruh kitab Torah, Nebiim, dan Ketubiim itu dipahami dalam perspektif iman Kristen yang dilihat dari kedatangan Yesus Kristus. Apa sih yang menjadi titik penekanan dari Abraham, termasuk namanya iman Abraham tadi? Kalau kita melihat di dalam kitab suci, dalam ini kitab Torah ya, Bereshit atau kitab Kejadian pasal 12. Di sana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dan dalam penafsiran Yahudi, sebelum pemanggilan Abraham itu dan nantinya akan diberi tanda khusus yaitu sunat, maka muncul yang namanya Brit Milah, perjanjian sunat. Itu Abraham masih dikelompokkan menjadi Nebiim Ummot Ha'olam, nabi bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi ketika dia mulai menjadi bapak bangsa yang akhirnya melahirkan orang Yahudi atau orang Israel, saat itu Abraham digolongkan menjadi patriark atau bapak bagi bangsa Yahudi. Nah, setelah masa Kristen itu disublimasikan tafsirannya, karena apa?
orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu kedatangan Mesias. Sementara orang Kristen percaya bahwa apa yang dinubuatkan itu sudah digenapi. Jadi apa yang ditekankan di sana? Bahwa Abraham dipanggil Tuhan, disuruh meninggalkan rumah bapaknya, tempat kelahirannya, yaitu Ur Kasdim, yang sekarang ini termasuk wilayah Irak, menuju ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu kemana dia mau pergi. Bayangkan pada saat itu yang namanya Mesopotamia itu adalah pusatnya dunia. Artinya ekonomi dunia itu bergerak dari sana. Artinya secara finansial, secara ekonomi Abraham itu kaya. Di situ masa depan lebih terjamin. Tapi Tuhan menyuruh dia meninggalkan Mesopotamia, meninggalkan Ur itu dengan kata-kata, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana tempatnya? Belum diketahui, makanya itulah yang disebut iman Abraham. Abraham dia berangkat sekalipun dia belum tahu apakah di sana masa depan lebih menjanjikan dia. Tapi karena iman Abraham berangkat, maka dia diperhitungkan sebagai bapak orang beriman. Nah kemudian janji Tuhan apa? Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Abraham akan menjadi orang yang termasyhur. Kemudian Abraham akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang mengutuk dia akan terkutuk. Dan yang terakhir itu Kejadian pasal 12 ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kalau berkat yang sebelumnya itu menjadi bangsa yang besar itu jasmani. Kemudian populer, termasyhur itu berkat jasmani. Tetapi yang terakhir yaitu olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu yang disebut the messianic blessing. Berkat keselamatan melalui Sang Mesias. Maka orang Kristen memahami seperti itu. Sehingga ya orang Yahudi itu selalu membayangkan bahwa Abraham sekarang ada di Firdaus. Makanya ada kisah tentang Lazarus dan Abraham itu dibawa ke pangkuan Abraham, artinya dia diperkenan oleh Tuhan. Kemudian orang Kristen memahami bahwa nanti pada masa kedatangan Sang Mesias yang disebut Yume Malka Mesiha dalam bahasa Aramaik ya, hari-hari Sang Mesias. Itu nanti saat Abraham akan menyaksikan bagaimana janji Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu digenapi. Maka disebutkan di dalam kitab Injil Yohanes ya, mungkin bisa dibaca di Yohanes pasal 8 ayat 56. Yohanes pasal 8 ayat 56. Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Nah, Abraham akan melihat hariku. Apa yang disebut hariku itu? Yom HaMasiah, hari Sang Mesias. Jadi mau ditunjukkan di sana. Ketika Yesus sudah datang sebagai Mesias yang dijanjikan, Abraham dari Firdaus melihat penggenapannya. Itulah penggenapan dari janji Tuhan di dalam kitab Torah ya, Kejadian pasal 12 ayat 3, bahwa hari ini digenapi dengan kedatangan Kristus ke dunia. Lalu bagaimana reaksi orang Yahudi ayat 57? Ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, jadi orang Yahudi salah paham. Ini Yahudi dengan Kristen, ini belum Islam ini. Yahudi dengan orang Yahudi salah paham. Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Karena Kristus waktu itu ketika tampil di depan umum menurut catatan Injil, kan usianya baru sekitar 30 tahun. Bagaimana Yesus mengatakan seperti itu? Dia belum berumur 50 tahun, sementara orang-orang nabi-nabi sudah berlalu dan mereka sudah pada mati. Di ayat-ayat sebelumnya, dengan apa engkau akan menyamakan dirimu? Dan apa jawaban Kristus? Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, itu kuncinya.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Sebetulnya di dalam teks bahasa aslinya ya, di dalam Injil itu kalau diterjemahkan harafiah, amin, amin aku berkata kepadamu. Amin, amin. Jadi amin itu artinya sungguh. Ya, itu dalam bahasa aslinya kan Yesus itu bercakap-cakap dalam bahasa Aramaik. Tetapi Injilnya sampai kepada kita karena Injil waktu itu menjadi lingua franca dalam bahasa Yunani koine, bahasa Yunani sehari-hari, maka ditulis di dalam bahasa Yunani. Tetapi kita juga punya Alkitab yang mencatat sabda Kristus di dalam bahasa asli sehari-harinya, yaitu bahasa Aramaik. Misalnya ini yang disebut pesito atau pesita. Nah, pesito atau pesita itu bahasa yang dipakai oleh Kristus dalam bahasa Aramaik atau hurufnya Siriak Aramaik. Jadi dari latar belakang atau background bahasa Aramaik itu kemudian diyunanikan. Tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kata aminnya nggak diterjemahkan. Tetap amin, amin, legu umin. Sungguh, sungguh aku berkata kepadamu, Prin Avram Ginestai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Ini sebetulnya dari bahasa Aram. Amin, amin, amar ana lehon. Sesungguhnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Sebelum Abraham jadi. Jadi Yesus mengatakan, jangan kamu melihat sosok kemanusiaanku sebagai putra Maryam, putranya Maria, putra Bunda Maria, yang baru hadir pada awal tahun Masehi. Tetapi aku sudah ada sebelum Abraham, sebelum langit dan bumi ada. Bahkan langit bumi seisinya diciptakan oleh firman Allah, oleh kalimatullah. Maka di dalam Alkitab dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus sebagai firman itu dia sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Maka dikatakan sebelum Abraham jadi ego eimi, aku ada. Dan kata aku ada ini sesungguhnya bentuk singkat Yunani dari Alkitab yang disebut Septuaginta yang diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi dari ungkapan Ibrani Ehyeh Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dan itu nama kekudusan Tuhan dalam perjanjian lama. Dengan demikian Kristus mengatakan amin, amin aku berkata. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya belohe amin, demi Allah yang setia. Kata amin itu adalah gelar dari Allah sendiri. Dan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 Yesus disebut amin, sang amin, saksi yang setia dan benar. Jadi ini tafsiran Kristen. Jadi orang Kristen menafsirkan bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu sudah paripurna. Bahkan bukan sekedar Abraham dijadikan bangsa yang besar. Kenyataannya apa? Orang-orang Israel dan orang-orang Arab itu adalah keturunan Abraham benar-benar menjadi bangsa yang besar secara jasmani. Kedua, namamu akan populer. Sampai hari ini entah bagaimanapun menafsirkan tentang Abraham, orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam tidak pernah berdoa tanpa mengaitkan diri, tidak pernah berteologi tanpa mengaitkan diri dengan nama Abraham. Misalnya, kenal doa Ibrani. Bagaimana bunyinya? Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'ulam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, magen Abraham. Terberkatilah, terpujilah engkau wahai Tuhan, Allah sembahan kami, Raja yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Allah sembahan Ishak, Allah sembahan Yakub, magen Abraham, perisai Abraham. Orang Kristen, ketika Kristen menunjukkan bahwa Kristus itu, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, merupakan penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham itu, maka Injil Matius diawali dari statement, inilah Injil Yesus, inilah silsilah Yesus Kristus, ya, putra Daud, putra Abraham. Kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Sefer Toledot Yeshua HaMashiach ben David, putra Daud, karena Kristus harus lahir dari suku Yehuda.
bin Abraham, putra Abraham. Nah, orang Islam sekarang kalau sholat, ya tetap mengkaitkan diri dengan nama Abraham. Maka dikatakan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barika ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Artinya mengkaitkan diri bahwa Islam itu adalah bagian dari agama Ibrahim. Bahwa kemudian masing-masing agama satu dengan yang lain itu tidak bersetuju, ya, Yahudi dan Kristen yang kitabnya sama saja tidak bersepakat soal penggenapan Sang Mesias itu, apalagi Islam yang mengembangkan pemahaman dan wahyu tersendiri. Tentu itu juga lebih problematik dalam hubungan antara Kristen dan Islam. Jadi ada banyak hal ya yang sebetulnya itu menjadi titik temu tapi sekaligus titik tengkar dalam bukan hanya dialog, kalau dialog kan dua ya, Kristen dan Islam, tapi trialog Yahudi, Kristen dan Islam. Tapi pendekatannya sekarang kan bukan pendekatan polemik, bukan pendekatan debat menang kalah yang saling menghujat. Saya kira itu bukan suasana Indonesia. Kita harus menggambarkan situasi yang lebih sejuk, yang lebih bersahabat, yang hormat dan respek terhadap perbedaan. Kita orang Kristen percaya bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan karena kita, tetapi oleh karena Roh Kudus. Tidak seorang pun yang mengaku Kristus kalau bukan karena Roh Kudus. Karena itu tugas kita itu paling tidak hanya menyampaikan. Soal orang menerima atau tidak itu saya kira sudah bukan wilayah kita. Kita hanya menanam dan menyiram, tapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita melakukan baik itu evangelisasi, pekabaran Injil, tapi juga orang Islam memiliki juga dakwah. Ya, kalau Rasul Paulus mengatakan celakalah saya kalau saya tidak mengabarkan Injil, maka dalam Islam juga ada semacam itu, sampaikan walaupun satu ayat, atau kulil haqqo walau kana muron, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jadi sekarang jangan sampai dalam konteks akidah atau ortodoksi itu kita saling benturan. Kalau misalnya kita tidak bersetuju atau bersepakat tentang masalah iman atau formula keimanan, toh nilai-nilai kebaikan itu universal. Dan itu yang bisa kira-kira kita kembangkan melalui istilah yang namanya iman Abraham. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini melengkapi kita, perspektif kita, memperluas perspektif kita di dalam bagaimana kita beriman di tengah situasi masyarakat lintas iman. Saya kira itu. Ya, ini sangat penting sekali Bah untuk kita ketahui semuanya ya. Apalagi ini generasi milenial. Jadi kita juga milenial. Iya. Milenial pertama, mereka milenial kedua. Iya, betul. Milenial dari kata milenium kan, itu kan siklus ribuan tahun. Betul. Jangan karena mereka milenial kita kolonial, tidak. Kita milenial juga, milenial yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Iya. Nah, dari semua yang sudah disampaikan oleh Baba Nur, kira-kira kalau ada yang mau dipertanyakan, saya pikir dalam hati dan pikiran kalian semua menyimpan banyak pertanyaan, ya kan? Jadi silakan yang mau bertanya. Saya, Pak. Oh, iya, silakan Athanasius. Saya mau bertanya, Pak. Akhir-akhir ini banyak negara-negara Arab yang tidak mengakui keberadaan dari negara Israel. Sekarang mulai menjalin hubungan dengan negara Israel. Langkah maju ini disebut dengan kesepakatan Abraham. Yang saya tanyakan, apa yang latar belakangi istilah kesepakatan Abraham ini, Bah? Oke, kesepakatan Abraham. Sebetulnya ini kan perkembangan terakhir ya. Yeah. Dan itu memang bagus ya. Jadi artinya selama ini banyak negara-negara khususnya Arab itu yang dida Israel, yang bertentangan dengan Israel. Atau menolak Israel. Menolak Israel. Itu bahkan latar belakang sejarah kita bisa tahu ya, tentang perang Yom Kippur, perang kemerdekaan Israel tahun 1948, dan itu semua kita tahulah sebagai yang membaca sejarah ya. Tapi akhir-akhir ini muncul fenomena baru yang cukup menarik, bahwa negara-negara yang dulu tidak memiliki hubungan diplomatik atau hubungan dagang dengan Israel
sekarang sudah mulai menjalin hubungan. Yang pertama itu sebetulnya Yordan dan Mesir. Jadi sudah lama ya, Pak? Itu lama sekali Mesir ya. Dan kemudian disusul Yordan. Makanya kalau kita ziarah ke Israel, Holy Land itu kan pintu masuknya kalau bukan Yordan, keluar dari Mesir, atau pintu masuk Mesir, keluar dari Yordan. Biasanya jamaah Indonesia seperti itu. Mereka sudah punya hubungan diplomatik maupun dagang dengan Israel. Tapi akhir-akhir ini ada beberapa negara yang lain seperti Emirat, kemudian Abu Dhabi ya. Itu menunjukkan ada perkembangan baru yang luar biasa. Bahkan sekarang antara Arab Saudi ya sebagai pusat dari agama Islam sendiri sudah sangat baik dengan Israel. Katanya Saudi itu memiliki impian bahwa padang gurun yang gersang itu akan menjadi hijau. Dan itu pernah terjadi salah satu negara di Ethiopia, ya negara di Afrika, Ethiopia itu menjadi subur sekali karena Israel itu sangat maju dengan pertaniannya ya, khususnya misalnya irigasi kibbutz itu keperekonomian mandiri Israel, tapi ada yang namanya teknologi irigasi dengan tetes, dan itu luar biasa ya. Nah, kenapa disebut kesepakatan Abraham? Karena begini, yang mendorong mereka untuk bersatu itu kan dimotivasi juga oleh agama. Arab Saudi itu kan bangsa yang melahirkan agama Islam, dan tentu Islam itu mengkaitkan diri dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak dari orang beriman dan bapaknya nabi-nabi, kira-kira seperti itu. Nah, Yahudi sendiri juga memahami bahwa Abraham itu menjadi sosok yang mungkin bisa menyatukan antara orang-orang Arab dan orang-orang Israel. Makanya disebut kesepakatan Abraham. Nah, kesepakatan Abraham itu apa? Itu istilah politik atau istilah teologis. Saya kira yang penting adalah bagaimana mereka bersepakat untuk menjadi satu, bekerja sama memajukan negara masing-masing tanpa lagi saling mengutuk, dan itu diinspirasi oleh sosok Abraham, bapak orang beriman. Itu kira-kira latar belakangnya ya. Ya, menarik ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya. Ya. Pak, yang sering saya dengar itu dalam agama Kristen dan Yahudi, mereka mempercayai bahwa yang sering mereka katakan Isa adalah anak yang hampir dikorbankan. Ya, menurut Yahudi. Tetapi di Islam mengapa Ismail yang hampir dikorbankan? Ya. Oh iya, iya. Itu pertanyaan klasik ya sebetulnya. Begini, kalau kita bicara tentang perbedaan itu akhirnya memang tidak ada ujung pangkalnya. Gus Dur pernah bikin guyonan begini. Siapa yang mau dikorbankan itu Ishak atau Ismail? Yang jelas dua-duanya nggak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan itu adalah domba atau kambing. Ya itu, tapi itu perlu juga tahu ya, bahwa sebenarnya dalam Al-Quran itu nggak disebutkan siapa yang nyaris dikorbankan. Dalam Al-Quran cuma dikatakan bahwa fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah memberikan kepadanya kabar gembira dengan seorang anak yang penyantun, anak yang sabar. Dan siapa anak yang sabar itu namanya tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu di dalam hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah kumpulan atau kompilasi dari ucapan-ucapan atau sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu putusan-putusan hukum yang didasarkan atas perbuatan beliau, dan juga itu adalah catatan-catatan tentang akhlak yang dilakukan oleh Rasul. Itu kalau dalam pandangan Islam ya. Di dalam hadis sendiri ada dua versi. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan itu yang nyaris dikorbankan itu Ismail. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa yang nyaris dikorbankan itu adalah Ishak. Nah, begitu juga tafsir. Tafsir itu ya komentari Quran. Itu juga begitu. Salah satunya ini misalnya ya. Ini tolong diambilkan yang ini, tafsir ini. Ya, tafsir ini. Ini tafsir Muqatil bin Sulaiman. Jadi tafsir ini cukup tua dan ini lebih dulu daripada tafsir At-Tabari. Karena tafsir At-Tabari itu ditulis pada abad ke-10. Ini kira-kira abad ke-8.
menulisnya kalau di tahun Masehi paling kira-kira ya tahun 776 kira-kira dia nulis. Di sini ketika bicara tentang siapa anak yang sabar yang Tuhan berikan, itu ditulis fabasyarnahu bigulamin halim, dan aku berikan kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Lalu di sini dijelaskan wahwa Ishak bin Sarah, dan dia adalah Ishak putra Sarah. Tetapi ada hadis lain atau tafsir-tafsir yang lain, misalnya tafsir Ibnu Katsir yang berasal dari abad 14, itu yang nyaris dikorbankan menguatkan Ismail. Kemudian dari tafsir At-Tabari abad ke-10, itu ada dua versi, jadi 50-50. Ada yang meriwayatkan Ishak, ada yang meriwayatkan Ismail. Jadi sebetulnya harus jujur dikatakan, tidak usahlah dipolemikan. Ini problematik Islam dan bukan problematik Yahudi atau Kristen. Karena orang Kristen, orang Yahudi itu tidak ada perbedaan sama sekali. Ini misalnya ya, ini buku yang mencatat tentang kitab Taurat ya, kitab Torah ya, termasuk Sefer Bereshit, kitab Kejadian, Sefer Shemot, kitab Keluaran, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, sampai Sefer Hadivarim, kitab Imamat, Bilangan, sampai kitab Ulangan. Dan di sini ada Targum Onkelos. Targum itu adalah terjemahan dalam bahasa Aramaik, ya, ini juga bahasa yang dipakai oleh Kristus. Di sampingnya ini adalah Targum Yonatan, ya, Targum Yerusalmi, dan itu ada komentarnya di situ. Semua naskah ini mengatakan adalah Ishak, tidak ada yang Ismail. Jadi teks yang dimaksud itu semua seragam ya. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Itu bunyinya dalam bahasa Ibrani, wa yumerkhahna et binecha et yehitika asar ahabta et yitsak vilehleka el eret hamurya. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Moria. Itu Taurat aslinya. Naskah yang ditemukan di Laut Mati, kira-kira tahun 200 sebelum Masehi, naskah Masoretik yang berasal abad 10 Masehi, terjemahan kuno Targum abad 2, abad 3, terjemahan Kristen misalnya Pesito, ya, Pesito itu Alkitab di dalam bahasa Kristus tadi yang saya tunjukkan. Itu semuanya Ishak. Septuaginta yang ditulis abad ketiga sebelum Masehi mengatakan Ishak. Ya, Vulgata yang ditulis Santo Hieronymus di Bethlehem tahun 380-an itu mengatakan Ishak. Jadi sebetulnya antara Yahudi dan Kristen sekalipun berbeda di dalam penafsiran tadi, tetapi historically itu adalah Ishak. Bahkan ada yang lebih tua lagi, ini yang namanya Taurat Samaria. Taurat Samaria itu Taurat yang dipakai oleh orang Samaria, dan mereka berpisah dengan orang Yahudi jauh sebelum Kristus lahir di muka bumi. Sama mengatakan itu Ishak, hanya ada perbedaan. Pada ayat 2 itu ketika Torah Yahudi dan yang diwarisi apa adanya oleh Kristen itu menyebut wilehlecha el eret hamurya, dan bawalah dia ke tanah Moria, yang diartikan itu adalah Yerusalem. Dan dulu itu berdiri Beit Hamikdash dari zaman Raja Salomo, kemudian zamannya Kristus Bait Allah kedua, sampai sekarang menjadi Masjid Dome of the Rock, Kubatus Sokroh. Tempatnya itu Yerusalem, tempatnya Baitul Maqdis, Beit Hamikdash. Tetapi orang Samaria tidak mau mengakui Yerusalem, karena mereka tertolak ketika mereka mau gabung dalam pembangunan Bait Suci. Lalu mereka mendirikan Bait Suci mereka yang ada di Gunung Gerizim. Maka di situ dalam versi Samaria itu bukan Eret Hamurya, tapi Eret Hamure, dan More itu artinya Gunung Gerizim. Nah itu perbedaannya. Tetapi yang jelas bahwa itu bukan problemnya orang Yahudi dan bukan problemnya orang Kristen, juga bukan problemnya orang Samaria. Ya, sekalipun problemnya satu tadi, hanya tempatnya saja yang berbeda, tapi sosoknya tetap Ishak. Saya kira itu. Ya, kalau tadi dijelaskan tentang adanya perbedaan pemahaman siapa yang dikorbankan di Islam dan di Kristen dan Yahudi, dari sini saja kan sudah berbeda. Tetapi kenapa harus disebut
iman Abraham atau agama-agama Abraham? Apa ini bukan sebuah kompromi? Padahal kita tahu mereka tidak saling mengakui. Yahudi dan Kristen tidak mengakui Islam, kemudian Yahudi juga tidak mengakui Kristen. Menurut Ya. Bapak gimana? Begini, oke lah. Kalau misalnya istilah Abrahamic religion itu menjadi batu sandungan karena itu kan berkaitan dengan organized religion, agama yang terorganisasi dengan teologinya yang jelas, dengan ritusnya yang jelas, ya mungkin jangan disebut agama Abraham lah, disebut the Abrahamic faith, iman Abraham. Terlepas bagaimana narasinya berbeda antara Islam dengan Yahudi, misalnya Abraham membangun Ka'bah di Mekah, itu kan khas Islam. Yahudi dan Kristen tidak ada seperti itu. Narasinya berbeda. Ada tafsir Islam yang mengatakan yang nyaris dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak tadi yang ditanyakan oleh Akhen. Tetapi narasi ini kan tidak mengganggu iman. Artinya bahwa keteladanan Abraham sama kan, Abraham itu taat. Kalau dalam Alkitab Abraham itu berangkat ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu, dalam Quran juga dikalimatkan ya aslim, taatlah kamu. Lalu Abraham menjawab aslamtu lirabbil alamin, saya telah taat kepada Tuhan semesta alam. Intinya kan sama. Jadi ketaatan itu yang diteladani. Ya sekalipun ya mungkin Islam itu mungkin kalau dari konteks historis lebih tepat disebut agama Nuh ya. Karena itu Gitu ya. sebelum ini. Tapi ya itu istilah ilmu agama lah, tidak usah dipersoalkan saya kira. Ya. Baik, ada satu lagi yang mau bertanya Saya ingin mungkin. Ya silakan. Mas. Baik, Pak. Tadi itu kan pandangan orang Yahudi terhadap Kristen dan Islam. Yang mau saya tanyakan yaitu adalah bagaimana pandangan kita sebagai orang Kristen terhadap agama Yahudi dan Islam. Gitu. Jadi kalau orang Yahudi memandang kita, bagaimana pandangan kita terhadap Yahudi gitu ya. Gini, kalau di mata orang Yahudi, Kristen dan Islam itu juga bermasalah. Ini harus diakui jujur, namanya dialog. Kalau di mata orang Yahudi problemnya dengan Kristen itu apa? Problemnya dengan Kristen itu adalah tafsirannya. Maka ada istilahnya itu respon dari seorang rabi yang sangat terkenal namanya Rambam ini ya. Rabi Rambam itu mengatakan begini, bolehkah kita mengajarkan Taurat kepada orang Goyim? Orang Goyim itu bukan Yahudi. Sebab siapa yang mengajarkan Taurat kepada orang Goyim itu dia bertanggung jawab atas kematian katanya. Nah, lalu Rambam mengatakan tidak boleh kecuali 7 hukum Nuh yang dicatat dalam Kejadian pasal 9 itu boleh diajarkan orang Goyim. Tapi untuk Misfot Moshe, untuk Taurat nggak boleh diajarkan. Kecuali kepada orang Kristen katanya. Orang Nosrim itu boleh diajarkan. Alasannya apa? Alasannya orang-orang Kristen itu sekalipun tafsirannya salah. Jadi kita dianggap menafsir salah karena Tritunggal. Tritunggal itu dianggap sebagai kalau rabi-rabi zaman yang lebih ekstrim itu Abu Dazarah, penyembahan asing. Tapi kalau rabi-rabi yang lain yang lebih moderat mengatakan Abu Dazarah bukanlah, karena Abu Dazarah itu semua agama selain Yahudi itu Abu Dazarah. Abu Dazarah itu bukan penyembahan berhala katanya, tapi penyembahan asing, penyembahan yang dianggap asing bagi orang Yahudi itu Abu Dazarah. Ya, tapi orang Kristen bukan termasuk Abu Dazarah, itu kata rabi yang lain. Tapi dia melakukan yang namanya situf. Situf itu artinya apa? Menyandingkan selain Hashem, selain Tuhan, yaitu konteksnya ketuhanan Kristus atau keilahian Kristus. Tapi boleh mengajarkan kepada mereka, karena boleh jadi ketika diajar yang benar mereka kembali ke jalan yang benar kan. Jadi kita dianggap menyimpang. Tapi kalaupun mereka tidak menarik pendapatnya, tetap percaya dengan imannya, tidak ada resiko. Karena apa? Toh kitabnya sama dengan kitab yang kita pakai. Itu. Tapi untuk Islam nggak boleh. Nggak boleh diajarkan. Katanya responsa Rambam itu nggak boleh. Karena apa? Islam mengembangkan pandangan tentang Taurat yang berbeda. Dia tidak mengakui Taurat kita ini asli.
Orang Kristen kan mengakui karena tektur steptusnya sama, teks resminya sama. Islam enggak. Kenapa enggak boleh mengajarkan? Nanti kalau mengajarkan kepada mereka jadi batu sandungan karena mereka tidak percaya dengan Taurat kita. Tapi untuk Islam diakui mereka tidak melakukan abudah zarah. Nah, itu ada apa? Dengan Kristen masalahnya pada tafsir, dengan Islam masalahnya pada otentisitas kitabnya, ya. Sama-sama, ya sama-sama enggak benernya. Sekalipun Kristen lebih direkomendasi karena apa? Karena kitabnya masih sama. Nah, sekarang pertanyaan Michael bagus. Lalu bagaimana dengan kita dan mereka? Nah, sekarang harus dijelaskan. Yang disebut Tritunggal itu bukan menyandingkan ciptaan di samping Allah, tidak. Karena yang satu dalam Tritunggal yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan kemanusiaan Kristus. Alkitab dengan jelas ya mengatakan Kehulogos saks egin itu, firman itu telah menjadi manusia. Jadi benar-benar manusia. Dan kemanusiaan Yesus itu benar-benar bisa lapar, haus sekalipun itu hanya untuk waktu yang singkat ketika Kristus ada di bumi. Tetapi yang disebut satu dalam Tritunggal itu bukan sosok manusia Yesus. Jadi salah apabila dikatakan bahwa itu menuhankan manusia, sama sekali tidak seperti itu. Karena Kristus itu firman Allah tadi. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada sebagai apa? Firman, logos, kalimatullah itu maknanya dalam iman Kristen. Nah, iman Kristen percaya bahwa iman Abraham itu baru berhenti pada ketaatan, maka disebut monoteisme etis. Tapi itu sudah peringkat kedua. Peringkat pertama itu yang disebut monoteisme fisik, ya, monoteisme matematis, monoteisme yang sekedar bisa menghitung 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Jadi kalau digambarkan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seolah-olah ada 3 yang berjejer. Itu kan pola pikir primitif seperti itu. Jadi kalau dikatakan kita hanya bisa menghitung jumlah Tuhan, ya setan juga tahu. Karena apa? Di dalam Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya bahwa Allah itu hanya satu. Itu baik. Tapi demit pun percaya itu dan gemetar. Setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi kalau orang Yahudi kira-kira mengucapkan Shema yang menegaskan kesaan Allah, ya, misalnya kesaan Tuhan, ya, misalnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Setannya di bawah pohon jambu, di bawah pohon beringin, wis seruh mas. Kalau cuma jumlah Tuhan aja wis seruh, aku nggak usah kok cerita. Ya toh? Itu kira-kira seperti itu. Nah, maka ditingkatkan. Keesaan Tuhan yang hanya bersifat fisik itu bisa jatuh dalam moralitas. Karena apa? Karena tidak dijiwai oleh penghayatan. Cuman mengatakan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuhan satu, Tuhan satu. Itu kan iblis juga bisa mengatakan itu. Makanya mereka yang mengaku diri monoteis, tauhid, bisa jatuh dalam pembunuhan yang berdarah-darah. Misalnya ISIS. Bukankah benderanya ISIS itu la ilaha illallah? Tapi membunuh orang seperti tidak ada peri kemanusiaan. Karena apa? Itu dibegal demit, dibegal setan. Karena cuma mengatakan Tuhan satu. Tidak dilandasi dengan etika. Lalu dilandasi dengan etika, ditingkatkan monoteisme Abraham. Monoteisme Abraham itu ethical monotheism. Monoteisme etis. Dia taat, dia berangkat seperti Quran dan Torah pun mengatakan itu. Aslim, taatlah. Ya, aslam tuli robbil alamin. Tepat dengan kitab Torah. Seperti itu. Tapi monoteisme Abraham tidak cukup. Karena seluruh janji Abraham itu akan digenapi dengan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itulah yang disebut monoteisme metafisik salvific trinitaris. Nah, itu istilahnya keren sekali. Monoteisme metafisik. Jadi 1, 2, 3 itu bukan sampai hitungannya Pak Gendut naik kuda, bukan itu. Kalau 1, 2, 3, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau Tuhan disamakan 3 berjejer, ini kan berarti terikat oleh ruang. Masa Tuhan terikat oleh ruang? Kalau dia di sini dan tidak ada di sana, itu kan aku di sini, engkau di sana. Memang beda. Iya betul, karena itu terikat oleh ruang. Tapi kalau Tuhan, masa Tuhan terikat oleh ruang? Kalau Tuhan di sana, dia juga di sini. Tidak pernah Tuhan sekarang sibuk di Amerika, kemudian kita bikin KKR, Tuhan nggak datang. Tuhan macam apa yang seperti itu? Tuhan yang terikat oleh ruang dan waktu kan?
Kedua, itu salvific, mengandung keselamatan. Jadi dengan karya Tuhan, melalui firman-Nya menjadi manusia itu adalah memulihkan kemanusiaan yang jatuh. Makanya kemudian manusia diselamatkan. Itu diungkapkan dengan Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan jumlah. Makanya ditekankan Bismil Ab walibni warahil kudus al-ilahun wahid al-ilahu wahid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Jadi bagaimana pandangan kita? Monoteisme Yahudi itu berhenti pada monoteisme Abraham. Monoteisme ketaatan. Monoteisme Islam juga berhenti pada aslam tuli robil alamin. Monoteisme Abraham. Kalau monoteisme ISIS itu monoteisme setan. Karena bisa kerasukan setan kan, ISIS loh. ISIS kan tidak mewakili Islam kan. Ya saya kira itu kan. Mereka boleh menilai kita kan, kita juga boleh menilai orang lain. Ini pertanyaan Michael bagus sekali itu. Saya kira itu ya. Iya, betul. Jadi kita sudah banyak belajar dari Baba Nur tentang kesepakatan Abraham, ya, iman Abraham, dari iman Abraham ke kesepakatan Abraham. Semoga ini bisa jadi bekal untuk kalian semua ketika kalian terjun di masyarakat, bergaul dengan teman-teman yang berbeda, kalian sudah punya bekal untuk bisa mempertanggungjawabkan iman kalian. Ya. Terima kasih banyak, Bah, untuk pembahasan kita pada kali ini, dan kita akan terus belajar bersama dengan Baba Nur di lain kesempatan. Terima kasih. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Kiranya pembahasan di dalam program ini membantu kita memahami kekristenan dengan dasar sejarah yang benar. Produksi program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami menyiarkan program ini ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam mendanai kelangsungan program ini, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca. Dan bagi saudara sekalian yang ingin berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, silahkan hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.